belum cocok. Dia foto sendiri. Mantap. Tanda tangan. Teon ada, Teon nih bang. Teon tidak masuk ini. Teni. Tidak masuk lagi. Aduh. Nias. Nias. Ayo dekat-dekat. Udin. Kiri. Tanda tangan. Kanan tadi. Tanda tangan. Yuk, kalau besar. Yang jauh-jauh dia hapus. Marani ada. Marani bang. Oh Marani. Laki-laki ya? Marani iba. Lagi. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, sabar. Jempol juga boleh. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Merdeka. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sabar. Yang ini yang betul tuh ini. Nanti ibu bilang dukcapil, langsung bilang bisa. Coba, dukcapil. Sabar. Ulang sekali lagi. Itu contoh. Mulai 1, 2, 3. Bisa. Ya. Tangan jangan lupa ya. Tangan begini. Tangan siap, sobat ya. Dukcapil. Bisa. Oke. Itu kan pola yang dipakai dalam pelayanan. Kalau dipakai dalam pelayanan ya, kalau rutinitas ya kita tetap tugas pelayan di kantor tetap dijalankan. Rutinitas pelayanan kan dari jam 8 sampai jam 3 tuh rutinitas pelayanan tetap dilakukan tuh bagaimana masyarakat dia punya dokumen tuh tertib, itu rutinitas. Nah, sedangkan turun ke lapangan itu kan cara inovasi apa yang kita harus lakukan. No? Ya, macam sekarang kita Dukcapil Mansel masuk 3T, tertinggal terbelakang terjauh. Itu penilaian. Nah, penilaiannya sekarang kita melakukan caranya bersama dengan tim yang sudah dibentuk dari pusat, kita bersama. Walaupun lihat ke belakang, kita
ke belakang. Itu Jebol itu juga kita juga sudah melakukan. Ada inovasi-inovasi yang Dukcapil lakukan untuk bagaimana meningkatkan kepemilikan dokumen itu. Rutinitas cara berbeda. Dengan gaya jemput bola ini jauh lebih banyak yang terekam ketimbang kita menunggu di kantor. Ya, kalau tinggal menunggu di kantor itu kan tadi bilang rutinitas tuh. Orang datang dengan dia punya kepentingan. Nanti kita bisa menghitung. Oh, saya perlu baru saya datang. Tahu itu perlu baru saya urus. Bukan hanya KTP, akta kelahiran misalnya, akta kematian misalnya, itu dokumen. Untuk kegiatan serupa hari ini kita lakukan jemput bola besok. Ini untuk Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan sudah berapa kali melakukan itu? Ya, sudah tahun 2015 sampai sekarang sudah kita lakukan. Kita punya beberapa inovasi. Ya, inovasi itu sudah kita lakukan. Tapi memang tidak semudah dibayangkan. Ya, kalau dalam pelayanan setiap hari banyak hambatan, banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi kita tidak bisa patah semangat. Istilah satu tuh tidak patah semangat ketika saya punya hasil, misalnya kita ada live dengan pusat, ternyata kita di Dukcapil masuk tuh, masih masuk di bawah, masih masuk 3T, kita tidak akan patah semangat, Pak. Itu yang harus utama sehingga kita termotivasi untuk saya harus kejar sampai di mana dokumen itu saya harus diambil, saya kejar itu. Harapan Ibu untuk masyarakat hampir semua distrik di saat Dukcapil hadir, kadang mereka tidak ada di tempat, ada alasan-alasan tertentu. Harapan Ibu seperti apa? Kalau harapan kami tetap kita mengajak ya, tetap kita memberikan lampu hijau untuk masyarakat, untuk dia selalu menyampaikan dia punya keperluan itu lewat tingkatan yang ada. Contoh kepala kampung misalnya, ya, kepala kampung, kepala distrik, atau tokoh-tokoh yang ada. Itu kan kita bekerja dalam Dukcapil itu kan tidak hanya berhadapan dengan pemerintahan, tetapi dengan pemerintahan ke masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, gereja, perempuan. Itu kan kita juga bisa masuk ke posisi-posisi itu untuk bagaimana kita melakukan peningkatan kepemilikan dokumen seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Jemput bola ini sudah berapa kali dan sudah berapa kabupaten kota yang Ibu mereka lakukan? Ya, baik, terima kasih untuk provinsi mendampingi tim pusat melakukan pelayanan jemput bola. Sudah kemarin di Maibrat, Kabupaten Sorong, sekarang di Mansel untuk yang ketiga kalinya. Karena memang sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari pusat, begitu. Tinggal Kabupaten Teluk Pondama. Tapi Teluk Pondamanya di bulan September sampai Oktober. Untuk presentasi animo masyarakat untuk datang mengurus dokumen kepribadian mereka dari beberapa kabupaten, presentasinya berapa? Untuk Mansel berapa persen, untuk Sorong dan sebagainya berapa persen? Ya, kalau untuk presentasi animo masyarakatnya yang saya lihat ya, di Kabupaten Sorong yang paling tinggi, karena memang masyarakatnya berbondong-bondong untuk datang melakukan perekaman, terus perbaikan identitas kependudukannya, dan tidak cuma di wilayah Aima saja, bahkan dari distrik terjauh pun mereka datang. Tapi kalau untuk di Maibrat itu karena memang waktu itu bukan jadwalnya, tapi karena secara mendesak, jadi ya apa adanya saja di Maibrat. Kalau untuk di Mansel yang kita lihat saja, sekarang ini kan kita belum bisa menentukan berapa persentase, karena kan menunggu berapa kampung lagi ke depannya ini. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Manokwari Selatan menurut kacamata Ibu seperti apa? Kalau untuk yang saya lihat ya, sebenarnya kalau menurut saya Mansel tidak masuk dalam 3T ya. Tapi karena menurut pusat dengan beberapa kriteria, jadi mereka, tapi ya saya lihat Mansel selama ini yang saya lihat bahwa mereka sangat antusias untuk melakukan jemput bola sampai ke distrik, kampung-kampung bahkan. Untuk Papua Barat, kita bicara tentang Papua Barat. Berapa daerah yang masuk 3T? Yang masuk 3T Papua Barat 4 kabupaten. Manokwari Selatan? Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Maibrat, sama Teluk Pondama. Itu dilihat dari apa ya masuk dalam 3T itu? Itu dilihat dari kriterianya ya terdepan, terjauh, dan satunya itu tertinggal. Tapi itu dengan kriterianya yang terendah kepemilikan dokumennya, misalkan kepemilikan KTP, akta yang paling masih di bawah standar. Harapan Ibu sebagai di provinsi yang membidangi Dukcapil dan kependudukan dan sebagainya, harapan Ibu untuk kabupaten kota yang lain yang dalam arti yang masuk dalam 3T itu, harapan Ibu seperti apa? Ya,
harapan kami dari provinsi bahwa kami ingin bahwa di 4 kabupaten yang masuk dalam TGT ya keluarlah dari kriteria ini ya. Mereka tidak boleh masuk lagi di 3T, ya harus mengejar yang tertinggal itu, tetapi ya kembali lagi ke kabupaten. Kasihan kan harus membutuhkan dana yang begitu besar untuk melakukan jemput bola, karena kan kayak distrik-distrik itu kan harus membutuhkan dana yang sangat besar. Dan saya mungkin untuk pemerintah dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan ya yang sekarang ini, mungkin Bapak Bupati bisa melihat ke Dukcapilnya, apa kerja Dukcapil, bukan hanya di dalam gedung atau di kantor saja, bahkan mereka harus turun ke lapangan setiap minggu. Dan itu instruksinya Pak Dirjen Dukcapil bahwa Dukcapil harus melakukan jemput bola setiap Sabtu Minggu, hari libur pun kerja. Dan untuk tingkat Pemda mungkin bisa melihat itu dengan mungkin ya untuk anggaran bisa ke Dukcapilnya mungkin yang agak lebih naik lah, jangan hanya yang kayak kemarin itu saja. Ibu nama lengkap? Elizabeth Baimosa, SSI. Ibu Elizabeth Baimosa. Baimosa. Jabatan? Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. Ini belum sampai, ini baru di pertengahan jalan ini. Udah. Jangan diangkat. Bisa. Lengkap siapa, Bang? Saya nama lengkap Agus Babat Abdullah. Jabatannya? Saya cuma pegawai non PNS. Abang kan sudah beberapa kali ke Papua. Papua Barat. Dengan 2 hari, tadi malam dan hari ini, animo masyarakat untuk mengurus KTP menurut pandangan Mas seperti apa? Animonya cukup sangat besar ya. Mereka sangat ingin mendapatkan dokumen terkait khususnya KTPL ya. Karena proses untuk mendapatkan KTPL adalah melakukan perekaman. Kita lihat animonya cukup besar ketika tim dari Dukcapil Manokwari Selatan dan kami dari Dukcapil Pusat datang ke lapangan, masyarakat yang belum rekam mau rekam. Sehingga saya melihat di sini bahwa animo masyarakat sangat cukup tinggi ya untuk ingin mendapatkan dokumen kependudukan terkait untuk KTPL. Program ini apakah nanti berapa tahun akan dijalankan? Program ini sebenarnya sudah berjalan di setiap masing-masing Dukcapil daerah, khususnya kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya Dukcapil kabupaten kota melakukan jemput bola ke lapangan untuk merekam pemula dan yang sudah mempunyai yang sudah 17 lebih untuk direkam. Biasanya dijemput bola karena ada beberapa mungkin daerah yang cukup jauh, penduduknya malas untuk datang ke kantor, sehingga dinas sendirilah yang datang, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Manokwari Selatan, menjemput ke lapangan langsung kepada penduduk yang memang belum melakukan rekam. Harapan Abang selaku pekerja ibaratnya ditugaskan dari kementerian. Ya. Harapan Abang terkait kegiatan ini seperti apa? Harapannya terhadap kegiatan ini kita bisa meminimalisir penduduk yang belum rekam atau pemula yang mau rekam, sehingga mereka tidak kesulitan untuk bisa melakukan perekaman dengan jarak tempuh yang mungkin lumayan jauh. Dengan adanya tim yang turun ke lapangan setidaknya mengurangi. Tinggal mungkin nanti ke depannya bila mana penduduk mengetahui ada tim dari Dukcapil datang turun ke lapangan, sehingga bisa mendatangi kalau memang mereka belum mendapatkan dokumen negara seperti KTP ataupun yang lain yang belum rekam, silakan rekam. Untuk bantuan sendiri dari pusat terkait kegiatan seperti ini? Kalau bantuan dari pusat terhadap kegiatan ini adalah biasanya pusat menurunkan tim dengan membawa alat rekam, sehingga kita langsung berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota, menanyakan langsung daerah mana yang memang belum atau memiliki data yang belum rekam sama sekali atau data rekam yang sangat tinggi. Kita telusuri dan kita jemput bola, biar itu untuk mengurangi jumlah orang yang belum rekam di lapangan.
pengalaman abang selama ini di kabupaten kota Iya. se-Indonesia, untuk alat rekaman sendiri menurut abang apakah sudah layak? Alat rekam ini untuk daerah kabupaten kota kalau dibilang layak masih layak, tapi kalau untuk ideal kurang ideal. Karena apa? Harus ada peremajaan. Karena jangka umurnya yang cukup lumayan. Karena alat yang distribusikan oleh pusat dari tahun 2011 sampai sekarang 2022 sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, yang sangat-sangat signifikan. Jadi mungkin ketika dibawa ke lapangan agak lumayan menyulitkan operator atau tim teknis di lapangan. Nah, mungkin kalaupun harus sebaiknya kepada kabupaten kota yang khususnya melakukan sering jemput bola, maka seringlah mengecek alat itu sudah layak atau tidak dengan cara melihat. Kalau sudah dalam menangkap sidik jari kurang baik, maka lebih baik melakukan peremajaan ataukah dari PC-nya atau laptopnya atau yang lainnya. Itu. Apa yang masih dapatkan ini apakah nanti akan dilaporkan ke pusat terkait peralatan-peralatan itu, ataukah hanya sekedar memberikan informasi saja atau memberikan sejenis himbauan kepada instansi terkait untuk membeli alat tersebut? Untuk alat ini memang sudah diserahkan kepada kabupaten kota. Mungkin bisa berkoordinasi dengan pimpinan setempat, misalkan kabupaten dengan bupati, kota dengan wali kotanya terkait pengadaan alat sendiri itu. Nah, untuk spek mungkin pusat bisa memberitahukan spek seperti apa yang baik yang bisa dipakai di lapangan dan menunjang kegiatan di lapangan. Karena kalaupun kami di pusat dulu kan sudah memberikan alat di lapangan. Nah, untuk yang sekarang daerah dikasih wewenang luas untuk membeli dan pengadaan secara sendiri, secara mandiri. Sabar buat pekerjaan. Kang, yang mana? Nama siapa? Ada kan? Tadi ibu tadi terjadi. Masih ada lagi kan? Siapa lagi yang belum rekaman? Rekam. Bisa Bapak. Yang berikut. Enggerina. Enggerina. Belum.